pukul 4 Jumat 20 Maret 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudara terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan kisah Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita berharap dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan, sebab dosa-dosa kita yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara sampai wafat di kayu salib. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami mau kumpulkan lewat jalan salib. Kami ingin mengenangkan Tuhan Yesus Kristus yang menderita sengsara sampai wafat kami. Semoga Roh Kudus dan Roh berkat dalam hati kami, membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta-Mu kepada kami. Maka lewat jalan salib ini, ajarlah kami agar kami dan kamu mencintai Engkau dan bersama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Roh dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sampai sekarang. Amin. Perjanjian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab Yesus orang Yesusnya. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Pada keesokan harinya, ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya pada orang-orang Yahudi, "Apakah tujuanmu terhadap orang ini?" Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tujuan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha membebas Yesus, namun oleh saran para ulama, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan menyesal memang merupakan kebodohan.
Tetapi bagi kita yang diselamatkan adalah kekuatan Allah. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, keselamatan kami. Demi kami, kamu Pada banyak Bapa, dan Engkau harus menghadapi hukuman mati besar. semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa. Juga karena kesetiaan itu, kami harus menderita seperti Engkau, sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bagian kedua, Yesus memanggul salib. Kami bersyukur ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri dan disesat, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan memanggul sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Marilah berdoa. Amin. Tuhan, kasihanilah kami, Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus dari Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kota. Banyak daerah keluar dari pekalongan.
Badan lelah, penat, dan lemah. Beban salib pun terasa semakin berat. Apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin, ditinggalkan oleh para pendirinya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh, bukan hanya salib yang dipanggung Yesus, melainkan dosa-dosa kita. Ia ditekan oleh karena pemberontakan kita. Ia diremukkan oleh kejahatan kita. Hukumannya mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami yang bertobat dosa, tapi Engkau yang mengampuni bebannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus berlaku. Supaya dengan dengan mengingatkan kepada orang lain, agar tangan kami pun menjadi ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan, kasihanlah kami. Allah, kasihanlah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, yang dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam penjara, tetapi bebaskanlah kami dari kerajaan. Pada bulan keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Para murid Yesus telah mati, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendirilah menegaskan, siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku.